Bismillah, alhamdulillah, hamidan lillah wa musallian ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Berjumpa kita kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat hidayah dan juga mendapat syafaatnya di hari yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita pada hadis yang ke-37. Pada hadis ini mempunyai judul jelas berbicara. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas dan dapat dipahami oleh setiap yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang adab berbicara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana persaksian Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, pembicaraan Nabi atau omongannya Nabi itu kalaman faslam, omongan yang jelas. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu, semua orang yang mendengarnya pasti akan faham. Sebelum kita membahas masalah adab berbicara, maka dari hadis ini terlebih dahulu kita ambil ibrah ataupun pelajaran bahwa Rasulullah SAW itu orangnya sangat cerdas di dalam membuat kalimat, cerdas di dalam menyampaikan kata-kata, sehingga kalimatnya itu mudah dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Redaksinya sangat ringan, singkat, namun mudah difaham. Inilah Rasulullah SAW, bukti kecerdasan beliau. Yang kedua, ini juga merupakan mukjizatnya Rasulullah. Di dalam riwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah itu diberi anugerah Allah jawami'ul kalim, yakni kalimat yang singkat, padat, tetapi mencakup semua hal. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Hanya orang-orang yang Allah karuniai atau hanya Allah yang beri wahyu sajalah yang mampu untuk melakukan kalimat, untuk berbicara kalimat-kalimat yang singkat, padat, namun mencakup. Inilah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis yang datang dari Rasulullah itu selalu simple, singkat, tetapi mencakup makna yang dalam. Para ahli hadis mereka sangat faham, bisa membedakan antara sabda Nabi ataupun omongannya orang biasa, dan itu menjadi tanda ataupun tolak ukur untuk mendeteksi bahwa hadis itu dhaif atau tidak. Di antaranya adalah dengan melihat redaksi hadis. Dari kalimat atau redaksi yang disampaikan Nabi itu ada cirinya khusus, para ahli hadis sangat memahaminya. Sehingga ketika ada sebuah hadis dipalsukan oleh orang, maka para ahli hadis akan curiga hal itu, sehingga akan diteliti lebih lanjut, hingga akhirnya diketemukan bahwa ini hadis bukan sabdanya Rasulullah. Subhanallah. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini tentunya menjadi teladan bagi kita, sehingga para ulama mengatakan mustahab atau sunnah bagi kita untuk berbicara dengan jelas supaya orang lain faham apa yang kita omongkan. Dan sebaliknya,
makruh hukumnya orang berbicara dengan pembicaraan dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, samar, baik dari redaksi maupun dari suara. Ini hukumnya makruh karena akan menimbulkan multi tafsir dari pendengarnya. Rasulullah tidak menghendaki seperti itu. Ketika kita berbicara dengan jelas dan fasih, sehingga orang lain bisa memahaminya dengan baik, tidak ada salah tafsir. Demikian yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, untuk berbicara dengan jelas dan fasih. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, tentang redaksi hadis kalaman faslan, kalimat yang jelas. Di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan jelas adalah jelas suaranya, volumenya, sehingga dengan memakai suara yang keras orang lain akan mudah faham. Sebaliknya, kalau orang berbicara dengan suara yang samar, pelan, maka orang akan sulit memahaminya. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan jelas di sini adalah jelas bahasanya, yakni memakai bahasa atau istilah-istilah yang sekiranya bisa difahami dengan mudah oleh pendengar. Tidak boleh memakai bahasa atau istilah asing yang membingungkan para pendengarnya. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwa anzilin nasa manazilahum, posisikan manusia sesuai dengan posisi mereka, yakni kaitannya dengan masalah pembicaraan, kaitannya dengan masalah kalaman faslan tadi, bahwa ketika kita berbicara dengan orang awam, maka sesuaikanlah bahasanya orang awam. Begitupun ketika kita berbicara dengan orang yang berilmu, dengan alim, akademisi, ya bolehlah kita memakai bahasa-bahasa mereka sesuai dengan latar belakang mereka. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita bergaya dengan memakai bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang unik di hadapan para pendengar dari kalangan orang-orang awam. Ini akan membuat mereka bingung. Yang dikatakan dengan jelas atau maksud daripada jelas di sini, ada yang memaknai sebagai jelas tujuannya, yakni tidak menggantung. Ketika berbicara jelas tujuan sehingga orang mudah memahaminya, bukan perkataan-perkataan yang menggantung penuh dengan makna. Orang Arab mengatakan kaitannya dengan masalah omongan, khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baik omongan adalah yang ringkas, padat dan mengarah. Begini perkataan orang Arab. Jadi omongan yang mempunyai kriteria seperti ini, yang ringkas, padat dan mengarah, ini sebagai ciri akan kepintaran dia, kefakihan dia. Sebaliknya, kalau orang itu omongannya panjang lebar, tidak bisa fokus kepada satu persoalan, justru ini menunjukkan akan kebodohan dia. Untuk mengungkapkan satu judul harus memakai banyak kalimat yang panjang. Ini menunjukkan akan kebodohan dia. Tetapi bagi orang yang pintar dan cerdas, cukup dengan beberapa untaian kalimat saja sudah bisa mewakili sekian banyak penjelasan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sedikit keterangan ini bisa menambahkan pengetahuan hasanah ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak-akhlak mulia yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ahdani Allah ila aqwamit thoriq.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.